Oke, oke. Eh, ya udahlah nanti ku cut. Oke, langsung mulai aja ya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok satu kelas G di sini akan menghasilkan hasil diskusi kami ya mengenai rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara gitu. Nah, terutama di ASEAN sendiri. Ini ada anggota dari kelompok kami, yaitu ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Topan Farizal, dengan NIM 2019-05 10177. Lalu ada rekan saya juga, Radma Aulia Zuhrufi, dengan NIM 2021-05 10065. Mungkin Radma bisa saya hai dulu. Radma, apakah Radma di Zoom? Iya. Oke, lalu selanjutnya juga ada Sania Azahra ya dengan NIM 2021 05 10132. Sania mungkin bisa say hi dulu. Oke, terus yang terakhir ada Ahmad Haris Kurnia ya dengan NIM 2021 05 10125. Baik, nah yang pertama di sini kita akan membahas introduction atau pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Sani Azahra. Kepada Sani Azahra, time is yours. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan introduction atau latar belakang. Jadi, di era digital yang semakin kompleks, pesatnya dampak teknologi informasi juga membawa tantangan serius berupa kejahatan cyber. Kekhawatiran yang semakin besar adalah bahwa perdagangan manusia difasilitasi oleh kejahatan cyber atau yang disebut dengan fasilitas cyber perdagangan manusia. Di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks ASEAN, fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan keamanan kawasan. ASEAN sebagai kawasan dengan beragam budaya, bahasa, dan sistem hukum, menghadapi tantangan kompleks dalam memerangi perdagangan manusia yang dimungkinkan oleh teknologi. Perdagangan manusia sudah ada sejak awal peradaban manusia. Saat itu, perbudakan dianggap lumrah bagi masyarakat awam. Namun, seiring berjalannya waktu, hal semacam ini dianggap sebagai pelanggaran HAM. Kemudian, mulai tahun 1880-an, perbudakan dilarang di seluruh dunia. Lebih dari 30 tahun yang lalu, bentuk perbudakan baru muncul, yaitu perdagangan manusia. Nah, perdagangan manusia sendiri adalah bentuk perbudakan modern. Motif dari perdagangan manusia bervariasi dari satu negara ke negara lain dan sangat beragam, mulai dari ketidakamanan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, gaya hidup, dan sosial budaya. Sikap dan gaya hidup masyarakat juga mempengaruhi perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pola pikir dan gaya hidup masyarakat juga mengalami perubahan yang baru dan lebih kompleks. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya yang cukup singkat dan jelas ya kepada Sania. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai cybercrime, facilitated human trafficking in Southeast Asia yang akan dijelaskan langsung oleh teman saya Ahmad Haris Kurnia. Kepada Ahmad Haris, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Mas Tovan. Jadi begini, eh, human trafficking itu terjadi karena salah satunya ya, karena dulu waktu ada yang namanya perkembangan ekonomi modern, di mana globalisasi itu mulai, interkoneksi dan interdependensi antara negara itu semakin meningkat dan kuat. Jadi negara itu udah kayak nggak ada bordernya, sehingga menjadi salah satu penyebab naiknya kasus-kasus human trafficking di zaman modern
pada hari ini. Nah, menurut International Labour Organization, di dunia internasional sendiri, secara global korban TPPO atau korban human trafficking itu mencapai angka 40 juta. Dan kebanyakan dari 40 juta ini berada di kawasan Asia Pasifik. Kalau mau dikerucutkan lagi di Asia Tenggara. Kenapa ke Asia Tenggara kayak gitu? Pertama, geografis yang strategis. Jadi kalau misalkan kita mau melihat Asia Tenggara itu kan beberapa ada yang negaranya itu nyambung-nyambung. I mean di dalam satu uh, pulau yang luas gitu, kayak misalkan Thailand dan tetangga-tetangganya. Nah, Thailand itu menjadi salah satu negara yang jadi pusat human trafficking. Kenapa? Karena dia itu ekonominya ya bukan bagus tapi better daripada negara lain dan aksesnya mudah. Selain itu, negara-negara seperti Indonesia itu juga menjadi salah satu target, entah itu target keluar atau target masuk. Karena keamanan lautnya itu kurang. Kenapa kok kurang? Karena lautnya luas dan juga pengawasannya menjadi berkurang begitu. Lalu ada hukum yang kurang memadai. Kita tahu kalau misalkan ASEAN itu sebuah organisasi internasional yang cukup kurang kuat kalau kita bicara masalah hukum yang mengikat antar negara. Karena itu kalau misalkan kita bicara masalah ASEAN dalam mengikat antar anggotanya untuk memperkuat hukum masalah human trafficking, ya kita nggak bisa bicara banyak begitu. Jadi uh, salah satu yang paling susah itu adalah law empowerment antara satu negara dengan negara lain untuk membatasi masalah-masalah human trafficking ini. Lalu ada lemahnya kerjasama. ASEAN itu kalau misalkan mau dilihat dari tahun, kalau nggak salah tahun 1999 sampai kemarin tahun 2023 di mana Jokowi di Labuan Bajo membuat kerjasama human trafficking, itu dari mungkin sekitar lebih dari 10 tahun ya, lebih dari satu dekade, itu belum ada solusi yang pasti untuk menyelesaikan human trafficking. Karena apa? Karena lemahnya kerjasama. Kenapa kok kerjasama ini lemah? Ini kembali ke hukum yang kurang memadai. Organisasi ASEAN yang law empowerment-nya yang kurang bisa mengikat antar anggota, ini menyebabkan ASEAN ini jadi lemah kerjasamanya. Jadi biasanya di dalam kawasan ASEAN kerjasama itu lebih ditingkatkan antar satu negara dan negara lain. Jadi bukan secara ASEAN tapi bilateral begitu. Jadi bukan ASEAN sebagai organisasi yang bikin perjanjian yang kuat ya, tapi biasanya misalkan antara Malaysia dan Indonesia. Karena kan Indonesia banyak ngirim tenaga kerja ke Malaysia. Nah, jadi Indonesia dan Malaysia bikin satu perjanjian di mana kita ngurangi nih human trafficking. Kalau enggak, biasanya negara-negara anggota ASEAN itu bikin kerjasama sama organisasi internasional. Gitu. Saya kembalikan ke Mas Tovan. Oke, terima kasih ya penjelasannya dari Ahmad Haris mengenai faktor dan penyebab dari kenapa Asia Tenggara itu menjadi salah satu posisi ya atau letak geografis yang strategis gitu bagi mereka para oknum untuk melakukan human trafficking ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan seperti yang tadi sudah Haris jelaskan bahwa banyak sekali kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki ya dalam ASEAN dalam mengatasi masalah perdagangan manusia ini. Oleh karena itu di sini kami juga memiliki beberapa policy recommendation atau kebijakan saran kebijakan gitu untuk diterapkan di ASEAN gitu yang dimana negara-negara ini nanti semuanya terlibat dan juga sama-sama memiliki peran penting untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman kita Ratma Aulia Zuhrufi. Jadi kepada eh, Rahma Aulia Zuhrufi, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi kebijakan yang bisa dijadikan sebagai pencegahan maupun untuk meningkatkan tidak adanya lagi human trafficking yang di ASEAN. Pada tahun 2023 yang kemarin, Presiden Joko Widodo dengan konferensi tingkat tingginya yang di Labuan Bajo
menegaskan bahwa ASEAN berkomitmen untuk bekerja sama mengatasi human trafficking. Organisasi yang seperti ASEAN ini juga menyadari nih kalau betapa pentingnya menghentikan eksploitasi teknologi sebagai ancaman perdagangan manusia. Terdapat beberapa kebijakan yang bisa untuk direkomendasikan sebagai antisipasi atau pencegahan dari perdagangan manusia. Yang pertama itu kerjasama regional. Dengan melakukan kerjasama regional antar negara ASEAN, maka bisa meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga yang terkait di setiap negara anggota. Jadinya setiap anggota itu di sini untuk saling membantu mengenai dari perdagangan manusia itu dari menyelidiki kasusnya, mengumpulkan data dan bukti, mengidentifikasi korban, mendeteksi dan mengadili kejahatan, serta menggunakan teknologi yang canggih untuk berbagi informasi, kemudian latihan dan kolaborasi bersama, serta melakukan investigasi yang terkait dengan pelanggaran dari pihak terkait yang melakukan perdagangan manusia. Yang kedua, pengembangan hukum dan penegakan hukum. Negara-negara anggota ASEAN mungkin telah menetapkan atau mengubah undang-undang untuk meningkatkan penegakan hukum terkait dengan perdagangan manusia, di mana di sini harus melibatkan teknologi juga, karena dari teknologi ini juga bisa menyebabkan perdagangan manusia yang seperti dari tema kita ini. Terus juga untuk meningkatkan bantuan hukum yang timbal balik dalam antar negara ASEAN, khususnya dari perdagangan manusia, maka terdapat perjanjian ASEAN tentang bantuan hukum timbal balik ini dalam masalah pidana yang dimana sampai saat ini ternyata berjalan dan lumayan efektif untuk mengurangi perdagangan manusia. Meskipun tidak 100%, tapi setidaknya sudah mengurangi sedikit dari perdagangan manusia yang ada di kawasan ASEAN. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan sektor swasta dengan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan mitra wicara ASEAN, kemudian Badan PBB juga, dan proses konsultasi yang relevan seperti Bali Proses, serta juga memperkuat kemitraan dan kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk juga dari sektor publiknya dan sektor swasta yang dari masyarakat sipil, kemudian juga akademisi, media, dan perusahaan teknologi untuk mencegah perdagangan manusia. Kemudian yang keempat, kesadaran masyarakat. Di sini dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, di mana juga terdapat upaya pencegahan nasional seperti pengawasan sistem ketenagakerjaan, meningkatkan manajemen migrasi, dan pengawasan lintas batas. Karena yang tadi dijelaskan oleh teman kita, kalau perdagangan ini lebih karena ASEAN itu merupakan negara rata-rata negara maritim, sehingga kan rawan untuk terjadinya perdagangan manusia melewati laut. Jadinya diperlukan pengawasan lintas batas dan memperkuat penggunaan teknologi yang lebih canggih antar negara ASEAN. Terus yang kelima itu perlindungan korban, di mana di sini mendorong penetapan standar minimum perlindungan untuk korban perdagangan manusia di tingkat regional, termasuk juga menjadi pengembangan yang mekanisme sebagai rujukan regional dan memanfaatkan mekanisme ASEAN yang sudah ada. Terus juga untuk mencegah viktimisi ulang trauma dan eksploitasi terus-menerus terhadap korban. Yang kemudian terakhir, memegang teguh komitmen terhadap konsensus ASEAN tentang perlindungan dan kemajuan hak-hak pekerja migran yang dimana ditandatangani dan disetujui di tahun 2017. Kemudian yang di tahun 2007 juga sebelumnya sudah ditandatangani perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran juga. Yang di tahun 2017-nya itu untuk menekankan kembali. Kemudian rencana aksi ASEAN melawan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, yang dimana ASEAN sebagai rencana kerja multisektoral di tahun 2017 sampai 2020. Sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Ratma atas penjelasannya yang cukup padat, namun tetap jelas ya. Di sini kita langsung saja ke bagian kesimpulan ya. Jadi di sini kelompok kami melihat suatu fenomena gitu di mana pada era zaman yang sudah sangat berkembang pesat gitu, kemudian era digital juga semakin berkembang dan semakin kompleks gitu. Hal itu tuh memberikan banyak sekali tantangan gitu, dan juga dari tantangan tersebut kemudian muncullah beberapa masalah gitu di tatanan dunia internasional, yaitu salah satunya itu ya
perdagangan manusia. Ditambah lagi dengan zaman yang berkembang dan era digital yang membesar ini tuh makin ada istilah gitu cybercrime, facilitation, human trafficking kan. Nah, terus kita juga mencoba untuk melihat gitu bagaimana Asia Tenggara gitu, terutama negara-negara di ASEAN ini tuh sering banget dijadikan sebagai target sasaran gitu atau tempat gitu bagi mereka oknum-oknum untuk melakukan perdagangan manusia tersebut gitu karena ya tadi dengan letaknya yang strategis kemudian hukum juga yang masih kurang memadai serta lemahnya kerjasama yang secara kuat gitu dalam negara-negara ASEAN tersebut itu menjadi alasan kenapa perdagangan manusia itu di Asia Tenggara itu masih belum teratasi gitu. Nah, maka dari itu di sini kami kelompok kita berusaha untuk memberikan saran, masukan, kebijakan gitu bagi apa ya negara-negara di ASEAN gitu untuk saling memperkuat kerjasamanya untuk saling sama-sama membantu mengatasi masalah perdagangan manusia tersebut gitu karena hal tersebut bisa mengkhawatirkan banyak sekali masyarakat internasional seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kebijakan yang kita rekomendasikan diantaranya adalah mengenai kerjasama regional tentunya tidak hanya antar dua negara atau beberapa negara, tapi kesatuan ASEAN gitu ya yang sangat kuat. Nah, itu yang kita harapkan. Lalu ada juga pengembangan dan penegakan hukum yang kuat dan juga tentunya dengan fasilitas yang oke juga gitu supaya pengawasan dan segala macamnya juga investigasinya juga lebih mantap gitu ya. Terus ada juga kolaborasi suasana ini juga sangat penting ya menurut kita. Makanya kita rekomendasikan hal ini dan tanya itu spread awareness kepada society, civil society juga sangat penting. Dan yang terakhir itu adalah perlindungan terhadap korban dari perdagangan manusia itu sendiri. Nah, mungkin itu aja ya untuk policy brief yang bisa kita sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari kelompok satu kelas G. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir video. Kami ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan dalam mengelaborasi hasil diskusi dan hasil karya tulis kami ya, kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.